kasih. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di vlog kesehariannya ibu rumah tangga dan juga ibu warung sembako rumahan. Gimana nih kabar teman-teman semua yang sama pejuang sembako kayak aku? Semoga usahanya dilancarkan dan laris manis ya. Dan juga yang profesinya beda atau aktivitas di kantoran nih dan yang lainnya, semoga dilancarkan semua aktivitasnya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini aku share lagi aktivitas aku di warung sembako ya teman-teman. Ini udah banyak banget barang yang numpuk ya, udah datang dari 2 hari yang lalu. Cuman baru sempat hari ini aku unboxing nih teman-teman, mau aku beresin. Barang yang datang ini ada dari Garuda Food, ada dari Mayora, ada dari Nabati dan dari grosiran juga ya teman-teman. Kemarin itu sempat gak enak badan, jadi aku biarin aja 2 hari itu barang-barangnya aku taruh di pinggiran seperti itu teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau unboxing barang pertama ini dari Nabati ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya apa-apa aja barang belanjaan aku ini nggak banyak ya teman-teman. Seperti biasa, maklum ya warung retail modal minim. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola keuangan kita. Sekiranya barang-barang yang rasanya cepat terjual nggak apa-apa kita stok banyak. Kalau barangnya itu slow moving, penjualannya agak lambat ya kita kurangin aja belanjanya ya teman-teman. Dan ini juga ada barang baru nih dari Mayora, ciki-cikian ya teman-teman. Ini aku dapat modal di 17 ribuan dan penjualannya ini 2000 ya teman-teman. Dan ada ini yang dari beberapa grosiran juga, dan ada permen baru juga ini teman-teman yang baru aku ambil. Terus ada sarden yang murah meriah, ini yang merek Joko. Satu kaleng besarnya itu 20.000 ya teman-teman. Kalau yang ABC itu harganya lumayan banget gitu kan. Jadi kita sesuaikan aja sama kemampuan atau rata-rata konsumen itu sukanya yang mana, seperti itu teman-teman. Nah kalau di warung aku rata-rata itu lebih suka yang murah ya teman-teman. Kalau yang merek Mili dan ABC itu mereka biasanya yang cepat laris di warung aku itu yang ukuran kecil. Oke teman-teman, sambil aku beberes, aku mau bahas gimana sih cara atau strategi menghadapi pesaing kita yang meniru-niru jualan kita. Ini banyak banget pertanyaan yang datang ke aku ya teman-teman dari subscriber aku, dan juga ini pertanyaannya sangat bagus banget dan aku juga baru mengalamin gitu ya teman-teman. Dan yang sebelumnya juga udah pernah aku alamin, tapi makin kesini makin kok apa yang aku jual dia juga jual, seperti itu. Nah gimana sih cara aku mengatasinya agar para pelanggan kita itu tidak berpindah ke lain hati alias berpindah haluan, seperti itu ya teman-teman. Emang nggak bisa kita pungkiri ya, di zaman sekarang persaingan bisnis itu pasti ada, pasti nyata adanya gitu ya teman-teman. Tapi kita jadikan sebagai motivasi untuk mengevaluasi kira-kira apa aja sih kekurangan di warung kita gitu, dan juga barang-barang apa aja yang sekiranya belum lengkap di warung kita, dan juga harga di warung kita apakah sama harga pesaing atau harga di warung kita itu kemahalan dibandingkan pesaing kita yang lainnya. Nah gimana sih caranya? Kalau aku pribadi ya, yang kita cari tahu harga barang di tempat lain sih nggak masalah ya teman-teman. Yang nggak boleh itu kita bersaing secara tidak sehat, seperti menjelek-jelekkan warung orang lain ke pelanggan kita, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kalau seandainya kita bisa menurunkan harga yang sekiranya menurut kita itu lebih tinggi
harganya daripada pesaing kita. Misal nih seperti Supermi ya teman-teman. Kalau aku Supermi masih aku jual di harga 3 ribuan, padahal di tempat lain itu semua 3.500 udah sama-sama produk Indomie mie sedap gitu. Nah, kalau di warung aku masih stay aku jual di harga 3 ribuan aja, teman-teman. Dan yang baru-baru ini pesaing aku itu niru aku jualan gas ya, teman-teman. Sebelumnya dia niru aku jualan pulsa token. It's okay gitu ya, karena kita tuh sama-sama mencari rezeki, dan rezeki juga udah ditakar gitu ya sama yang di atas, nggak akan berpindah ke lain hati. Tapi tetap kita harus mempunyai strategi agar pelanggan kita itu tidak pindah ke lain hati. Nah, untuk gas kira-kira teman-teman jual berapa nih di daerahnya masing-masing? Kalau di tempat aku itu pasarannya 25.000 ya teman-teman. Ada juga yang agen besar jual 24 ribuan. Nah, karena pesaing aku nih udah ikutan jualan gas, nah aku mau evaluasi lagi nih harga gas aku itu mahal atau gimana ya teman-teman. Rencananya nih aku turunkan 1.000-an aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Untung kita kecil, yang penting pelanggan kita itu tetap betah belanja ke tempat kita ya teman-teman. Jadi harus kita evaluasi lagi, harus kita jadikan motivasi lagi. Jangan kita sampai down gara-gara mereka jualan yang sama dengan kita ya teman-teman. Kalau misalnya ditanya perasaan, pasti ada lah ya perasaan cemas atau perasaan gimana ya, dia udah jualan gas terus gas kita gimana gitu. Kalau penurunan masalah omset sesekali sih ada ya teman-teman. Usaha apapun omset up and down itu biasa ya teman-teman. Terus satu lagi, kalau masalah gas sih aku emang agak berkurang sih jalannya gitu. Biasanya cepet, sekarang agak lambat ya. Akhir-akhir ini sih nggak masalah, sampai aku menemukan solusi dari ini semua gitu. Seperti yang tadi aku bilang, sebelum aku turunkan harga, aku mau cek dulu harga-harga gas di sekitaran aku, seperti itu teman-teman. Dan kita harus evaluasi lagi nih jam buka tutup warung kita ya teman-teman. Kalau misalnya pesaing kita itu bukanya jam 7, kalau bisa kita jam 6 udah buka ya teman-teman, agar para pelanggan kita itu tahu kalau toko si A itu jam 6 udah buka. Begitupun dengan jam tutup warung. Kalau seandainya teman-teman masih kuat nih ya, kalau misalnya pesaing kita itu tutup jam 9, jam 10, apa salahnya kita setingkat lebih lama dari mereka, seperti itu teman-teman. Dan itu sih salah satu strategi ya teman-teman, atau cara aku menghadapi pesaingan yang ada di sekitar aku. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh gitu ya, tapi jangan sampai kita bermusuhan gitu ya teman-teman. Apalagi kita satu kampung gitu ya, sampai nggak tegur sapa itu nggak boleh ya teman-teman. Lebih baik kita fokus ke usaha kita sendiri aja ya teman-teman, ke jualan kita. Apa-apa aja yang sekiranya harus kita lengkapi lagi, apa-apa aja yang harus kita evaluasi lagi dari segi harga mungkin, terus dari segi kualitas produk kita ya teman-teman, dari segi pelayanan kita, kenyamanan tempat jualan kita, itu sangat penting sekali ya teman-teman. Dan serahkan hasilnya kepada yang di atas lagi kita berusaha dan berdoa, karena yakin dan percayalah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Karena semenjak buka warung sembako ini banyak hal-hal baru yang harus kita pelajari ya teman-teman. Cara melayani konsumen yang baik, juga cara untuk sabar, ikhlas ya teman-teman. Cara kita belajar untuk mengontrol emosi. Kadang konsumen itu ada yang nyebelin, ada yang ngeselin gitu ya teman-teman ya. Ada yang banding-bandingin harga, ada yang pokoknya banyak lah ya macam-macam konsumen yang kita hadapi. Nah, di situ kita belajar nih cara menghadapi konsumen-konsumen yang beda-beda
beda-beda pikirannya, beda-beda sifatnya seperti itu teman-teman. Dan juga kadang dari konsumen ini juga kita bisa loh mendapatkan informasi. Misalnya dari konsumen yang suka banget banding-bandingin harga. Nah, dari di situ kita bisa loh cari informasi, berarti kalau di sana harganya itu segini seperti itu teman-teman. Tapi nggak semua produk juga kita harus niru harga sama kayak mereka ya teman-teman. Misalnya nih, aku kemarin jualan iki jelly stick gitu ya teman-teman. Sementara yang di atas informasi dari Bocil mereka tetap jual 1000 yang beku. Sementara di tempat aku jual 1500 karena aku pikir satu pak itu untungnya cuma satu pieces 1000 gitu ya, belum lagi listrik. Jadi aku tetap jual 1500 ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan lagi sama model yang kita dapat, terus kira-kira biaya listriknya berapa gitu ya teman-teman. Semua itu harus dipertimbangkan, karena kalau kita mikirnya takut orang berpindah ke lain hati itu wajar, tapi kalau udah para pelanggan itu udah nyaman, udah setia di tempat kita, beda harga 500 satu-satu barang sih biasanya tuh nggak terlalu masalah ya menurut aku ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir, dan semoga tips yang aku bagikan tadi semoga bermanfaat nih bagi teman-teman semua, apalagi para pemula atau yang sama menghadapi masalah sama seperti aku. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari aku. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Bye bye, sampai jumpa di video aku berikutnya.